bisa Bandit. dimulai. Pertama Bang, bagaimana kita memahami makna mendalam dari nilai seru menrek dan tesruino dalam tradisi masyarakat di Kabupaten Bone. Dia bentuk pasang. Ya. Nah, tapi rangkaian pasang itu taruhlah misalnya kalau dipenggal menjadi itu. Ada juga kalau tidak salah itu Sende Keribulu tes orang ritan itu. Siri mendak tesuri no. Itu jangan tak ada. Bagus itu pasang, bagus itu. Ya. Jadi ya paparan sesungguhnya untuk jadi ada memberikan supaya ada koridor, ada sesuatu yang ideal menjadi standar apa yang menjadi sesuatu yang baik kayak gitu. Jadi prinsip-prinsip di dalamnya lah kandungan anunya itu pasang itu mengenai sirui no sirui mendak tesuri no. Iya. Jadi mungkin prinsip saling membantu kayak gitu, saling membantu pada hal yang untuk bisa saling mendukung, membesarkan, begitu kira-kira. Namun kalau saya tidak melihatnya sebagai person, bukan person yang diterjemahkan di situ, kebaikan, nilai di situ yang bukan person, bukan misalnya singkat keluarga saya bantu saya karena saya keluarga, tidak. Sebaliknya saya bantu dia karena dia keluarga, tidak. Ada kebaikan yang dia bawa yang harus saya wajib rui mendre membantu dia menuju kepada kebaikan, taruhlah bukan pada person. Jadi siapapun ketika misalnya berbuat jahat, berbuat tidak bagus, maka dia terpilah di situ. Kalau perilakunya buruk, tentu dia dulu rui mendre. Ya. Praktek-praktek perilaku yang dilakukan juga tidak benar, maka dia tidak dirui mendre. Kecuali dia melakukan kebaikan, Pertanyaan selanjutnya Pak. Iya. Kemudian apakah nilai-nilai seru menrek dan tesruino ini masih menjadi pedoman kita dalam kehidupan sosial dan berpolitik di masyarakat Kabupaten Bone? Iya. Jadi sebenarnya itu kalau saya ini pasang, dia terjemahan dari Pangandaran kita. Pangandaran kan ada 4, ada 5 setelah masuk Islam. Bagian dari memperkuat Pangandaran tak sesungguhnya. Pangandaran itu tatanan sosial. Ini bagian dari kontrol untuk meluruskan sesungguhnya apa yang menjadi standar sistem sosial kita kayak gitu. Makanya harus ditanamkan ini. Nah kalau misalnya dikatakan pertanyaannya adalah apakah masih hidup? Masih hidup. Yang namanya kebaikan, keburukan pasti seterusnya dia berbenturan, pasti berlawanan terus. Kejahatan dan kebenaran itu pasti berlawanan terus menerus. Dan prinsip-prinsip itu saya kira diterjemahkan dalam pengadilan kita. Itu pasang itu lebih spesifik ke menerjemahkan sesungguhnya sistem item dalam sistem nilai kita. Kira-kira begitu deh. Masih hidup, masih ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana kita masyarakat Bone ini menilai kepemimpinan atau politisasi dengan menggunakan standar budaya seperti sirui menrek dan tesruino? Politik, kepemimpinan atau politisasi. taruhlah misalnya mendukung salah satu calon, begitu. Iya, bisa itu menjadi acuannya. Jadi saya ulang lagi bahwa ini sebenarnya ini harus diterjemahkan ini bahwa bukan person itu beserta, yang diperjuangkan adalah kebaikan.
Dan kita punya pengadilan kita ada namanya wari. Wari itu timbangan. Jadi wari itu dalam bukunya Prof. Matulada itu artinya napalaisen. Malaisen nih. Ada tongenge jae dari sini kebenaran, dari sini keburukan, kayak gitu. Malaisen, napalaisen. Jadi bukan hanya karena misalnya strata sosialnya harum itu sama, bukan mapalaisen hanya itu saja sebenarnya, tapi sekarang ini ya karena lagi musim arum-arum ya lebih mendekati wari itu kepada aru tenarum, aru matasa, tenarum matasa, aru pangkasa di pangka 2, pangka 3, cerak, rajeng, sampai kayak gitu. Tidak, ya ini gunanya. Makanya mesti dijelaskan ini bahwa tidak bisa buta ini pasang, dia harus sesuatu yang dijelaskan bahwa yang didukung itu, taruhlah contoh, saya kemarin dukung Andi Slamuddin bukan karena saya keluarga saja, tetapi ada nilai yang menurut saya punya timbangan. Apa timbangannya? Wari. Itu nih pasti berkaitan dengan pengadilan tak. Kalau kita bicara wari, wari itu adalah timbangan, ukuran untuk kita ini memilih mana yang ideal, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menurut kita pada prinsipnya akan membawa kebaikan, mana yang tidak, kayak gitu. Itulah standar-standarnya. Makanya bagaimana dengan ini pasang ini, itu tadi bahwa person bukan sesuatu yang kita pilih sesungguhnya, kita pilih nilai yang dia bawanya, kebaikan yang dibawa oleh person itu, apakah dia menurut analisis kita mampu membawa itu nilai atau tidak. Kalau mampu kita dukung. Nah kan tentu kita tapis 01, 02, 03 kita tapis dari banyak aspek. Oh ini keluarga, ini bukan keluarga, tapi bukan itu rujukannya. Nah, misalnya taruhlah contoh, saya keluarga di Slamuddin, keluarga juga di Rio. Nah, saya keluarga juga di Akmal. Nah, bagaimana caranya menimbang ini? Ya tentu dengan pikiran yang jernih, melihat ini bahwa bukan karena dia keluarga saya mendre, bukan, saya dukung dia, tidak, saya dukung dia karena ada nilai yang dia bawa. Dan setelah menimbang seluruhnya, kira-kira begitu. Lanjut lagi Bang, apakah menurut tak nilai ini masih ditanamkan melalui pendidikan formal seperti dalam keluarga, pesantren ataupun dalam lembaga adat? Iya, diajarkan. Namun begini, kita memang tidak spesifik. Misalnya tadi kan kita bicara tentang pengadilan itu sistem nilai. Kalau kita bicara sistem nilai pasti keseluruhan, biar caraku duduk, caraku ajak bicara, kan kewarinan di. Misalnya Anda lebih muda dari saya dan saya rasa layak untuk saya panggil adik, maka Dika. Kalau misalnya yang saya ajar langsung memang anak mahasiswa itu, panggil anak karena saya merasa jarak usia saya jauh kayak gitu. Nah dengan begitu sama seperti ini juga, bahwa di mana prinsip itu muncul dari lingkungan kita, ajaran yang diajarkan dari keluarga, lingkungan tentang agama. Mungkin saja ada informasi yang kita dapatkan setelahnya berlanjut, misalnya soal pasang mengenai bagaimana sih memperlakukan orang, masih etikanya seperti itu, bagaimana sih secara ideal memilih siapa yang baik, siapa yang benar, kayak gitu. Kira-kira begitu, karena saya kira ini pikiran itu lahir dari lingkungan di mana kita berada. Jadi saya kira masih diajarkan, hanya memang kita tidak punya taruhlah misalnya pasien itu memuat ada wari rapang bicara misalnya, itu tidak ada buku panduan sebagai rumusan sesungguhnya bagaimana sistem nilai kita utuh sebagai orang Bugis, bagaimana sih perilaku, apa karakternya, seperti apa, kayak gitu. Padahal ini kan bagian dari nilai yang diterjemahkan oleh dalam sistem nilai kita. Gitu. Lanjut Bang, bagaimana pandangan tak ini terhadap perubahan atau pergeseran
dari nilai sirui menret tasruino di tengah arus pragmatisme politik modern. Nah ini sampai akhirnya orang memilih karena uangnya, memilih karena intervensinya. Ada dua hal, memilih karena intervensi karena taruhlah misalnya dia salah satu saudaranya adalah pejabat, dia mengintervensi menggunakan variabel itu untuk dapat dipilih. Sama seperti kemarin Andi Selamuddin mengkonsolidasi beberapa pejabat yang dekat dengan dia, yang dia rasa bahwa punya jasa untuk naik menjadi pejabat tertentu, kadis, apa, camat dan sebagainya itu, untuk dia mendukung dia kayak gitu. Sebaliknya juga yang lainnya menggunakan variabel, misalnya ada Pak Menteri apa dan sebagainya, ada banyak uangnya yang beredar, menggunakan intervensi kuasa, intervensi uang itu untuk memilih. Itu yang mempengaruhi dinamika kepemilihan kita ini menjadi tidak lagi menjadi standar yang ideal berdasarkan, harusnya kita gunakan wari di situ untuk memilih, mempengaruhi. Selanjutnya, menurut tak apa yang dapat dilakukan agar nilai tasruino tetap hidup dan relevan dalam membentuk etika politik pada generasi muda di Kabupaten Bone? Harus ada panutan. Harus ada panutan kita menjadi standar bahwa, taruhlah misalnya contoh bupati itu harus menjadi contoh. Dia menjadi standar ideal bagi perilaku sosial di masyarakat. Kalau dia menunjukkan perilaku yang tidak benar, pasti menjadi terbalik. Makasih. Agar tadi Bang, bagaimana apa upaya yang dilakukan? Panutan. Harus ada menjadi contoh. Para tokoh, para pemimpin kita itu bupati, wakil bupati harus menjadi panutan. Kalau dia menjadi contoh yang tidak benar perilaku sosial. Yang kedua, edukasi. Sebenarnya ini salah satu bentuk edukasi. Dia harus diajarkan menjadi pengetahuan. Harus diajarkan, taruhlah misalnya ada upaya pemerintah melalui dinas kebudayaan misalnya untuk menginternalisasi nilai ini melalui kurikulum. Dia harus terlibat dalam rangka menyusun kurikulum yang dapat diketahui oleh anak-anak. Karena mungkin mereka mengerti melakukannya kalau tidak mengetahuinya. Harus mereka ketahui.